Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah Iya, Ustadz. karena semangat kita dalam ibadah memperlihatkan kekuatan kita, semangat kita. Sehingga insya Allah mudah-mudahan pasti ketemu dengan Ramadan tahun depan. Masya Itu yang kita Allah. perlihatkan. Tetap Jangan semangat. perlihatkan malas. Bukankah ini kan perintah buat kita, kebaikan buat kita. Iya. Kalau kita melihat malas, ayo tidak dikasih lagi tuh. Nah, apalagi kita harus siapin dulu nih hati kita nih Oh iya. ya untuk semua itu ya. Oh. Kita bahas pagi hari ini sesuai tema kita hati-hati dengan hati. Nah, para guru nih, kita nyanyi-nyanyi sedikit yuk sambil ngeliat tayangan Mau, yang mau. ada. Iya, iya, Mau, Ya? mau. Mau ya? Mau Nyanyi, dong. yuk. Nyanyi ya sama-sama ya. Aku yang koreografi apa? Koreografi Oh, ya. gitu. Oke, siap. Yuk sama-sama jamaah kita lihat Koreonya. tayangannya. Silakan. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Gimana Ustaz Maulana? Gimana tadi? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Masya Allah. Terima kasih loh guru-guruku, Masya Allah. Jamaah tadi penasaran pas dengan lagu tadi ada kata-kata jagalah hati, cahaya ilahi, jagalah hati, ya. Lentera hidup ini. Nah ini maksudnya apa sih? Yuk kita tanya sama guru kita yuk Ustadz Azari. Maksudnya apa nih Ustadz Azari? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya yang tahu tafsirannya pencipta lagu ini. Ya sih udah pasti. Agim ya. Ya Masya Allah. Kiai Haji Abdullah Jimnastiar. Tapi saya coba menginterpretasi apa yang saya tahu lah. Jagalah hati, karena hati itu cahaya ilahi ya begitu ya. Ya cahaya ilahi. Lentera hidup ini. Lentera hidup ini. Jadi hati itu dimaknai oleh Agim nur. Ustaz Nur Maulana, cahaya. Cahaya, nur, cahaya. Nibros, lentera. Hati itu adalah cahaya ilahi. Kenapa dia disebut cahaya ilahi Mas Soni? Karena hati itu reseptor hidayah. Jadi alat untuk mengangkut, Allah transfer hidayah yang Pengantarnya menjadi ya? reseptornya itu hati. Bukan mata, bukan fisik, bukan akal, tapi hati. Bukan mata, kenapa? Ada banyak orang yang mohon maaf tidak bisa melihat, tapi dia dapat hidayah. Ada sahabat Nabi SAW Abdullah bin Umi Maktum, dia nggak bisa lihat, tapi kalau azan dia ke masjid. Berarti dia punya lentera ilahi itu, cahaya itu. Tapi juga bukan telinga, ada orang yang nggak bisa mendengar, tapi dia ada hidayahnya. Bukan juga kaki, ada orang yang nggak bisa berjalan, tapi dia dapat hidayah. Ada orang yang sempurna fisiknya, kok dia nggak dapat hidayah, berarti hatinya mati. Karena itu hati itu cahaya ilahi. Dia reseptor hidayah. Kalau saya boleh kasih istilahnya begitu. Reseptor hidayah. Dia yang mengangkut hidayah Allah Subhanahu wa taala yang Allah kirimkan dan hatinya siap membuka dan menerima pancaran hidayah itu. Karena itu lagu itu bilang jangan kau kotori. Karena hati itu adalah panglima, hati itu adalah raja, hati itu adalah komandannya. Nah, yang bisa mengotori hati kita ini banyak. Salah satunya, saya pengen ulang, ini casing kita, lalu kemudian ada roh kita, ada an-nafas, ada program yang Allah install dalam diri kita. Salah satu isi program itu banyak, ada akal. Akal juga ada dua, ada akal yang di sini, ada akal yang di batinnya. Ada asyahawah, ada al-hawa, ada macam-macam. Nah, yang salah satu yang bisa merusak dan mengotori hati itu dalam diri kita ini namanya al-hawa dan asyahawah. Al-hawa dan asyahawah. Al-hawa itu selalu nyuruh kita untuk ke sesuatu yang buruk. Beda dengan an-nafas. Di Indonesia kadang-kadang kita sering bilang hawa nafsu. Padahal hawa sama nafsu itu beda. Kalau hawa mesti jelek, nafsu bisa jelek bisa baik. Karena dia bersifat netral. Kalau baik namanya mutmainnah, kalau buruk namanya lawamah, mulhamah, ammarah, bisu dan lain sebagainya. Tapi kalau al-hawa dan asyahawah mesti mengajak yang punya hati itu menuju sesuatu yang rendah, sesuatu yang dimurkai dan dikecam dalam agama. Jadi yang menggoda kita ini gak cuman iblis, gak cuman setan.
Kadang-kadang kita suka mengkambing hitamkan setan. Kasihan juga setan. Salah-salahin terus ya. Gitu. Kenapa Ramadan itu setan dikunci tapi kok sendal di masjid hilang? Ya, Gitu. aduh. Misalnya ada pertanyaan begitu. Iya karena setan-setan besar aja yang dikunci, yang kecil enggak. Padahal enggak juga, bukan cuma setan yang goda kita. Dalam diri kita ini juga punya faktor membuat kita buruk. Itulah yang kemudian kata fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuhan menginstal dalam diri kita dengan program yang program itu kita bisa jadi orang baik, kita bisa jadi orang buruk. Di handphone saya ada kamera. Kamera itu bisa nggak saya gunakan untuk memfoto objek yang dibenarkan agama. Saya foto masjid, foto Quran, bisa. Bisa. Tapi bisa nggak saya foto dengan program kamera itu sesuatu yang dilarang agama? Bisa juga. Jadi tergantung yang punya program itu. Tergantung kita yang punya program itu. Jadi mudah-mudahan program yang sudah dititipkan Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita aplikasikan sebaik-baik mungkin. Nah, Masya itu Allah. kira-kira begitu Mas. Jazakallah khair Ustadz. Masya Allah berarti menurut Ustadz Azhari hati itu adalah reseptor hidayah yang mengantar